Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suatu kali saya berjumpa dengan anak remaja yang babak belur wajah dan badannya. Saya bertanya kepadanya apa yang terjadi dan dia menceritakan dengan antusias. Gini loh Pak WP, sekolah kami kan sering diserbu sekolah lain. Maka kami berlima atau berenam bersama dengan teman-teman sepakat kalau penyerbuan itu terjadi, maka kami akan maju melawan mereka. Kami sudah ngobrol, masing-masing kami sudah menyatakan tekad, bahkan alat-alat juga kami sembunyikan tidak terlalu jauh dari sekolah. Pokoknya kami harus mempersenjatai diri kami sebisa kami. Nah benar Pak, pada suatu hari datang itu rombongan teman-teman itu dari sekolah yang lain itu. Saya panggil teman-teman bersiap-siap, kami keluar dari sekolah dan rombongan itu datang. Saya berhadapan dengan mereka, sudah siap dengan alat tertentu di tangan saya, Pak. Nah, tapi lalu saya menoleh kiri, kanan. Kok teman-teman saya yang bersama dengan saya keluar kok nggak ada ya, Pak ya? Kok mereka kabur satu persatu ya? Saya mulai mikir, jangan-jangan teman-teman saya ini takut ini, karena yang datang memang jumlahnya cukup banyak. Ya selanjutnya Pak WP tahu sendirilah saya yang jadi bulan-bulanan oleh orang yang datang dari sekolah lain itu. Tuh teman-teman saya gara-gara ketakutan nyari selamatnya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketakutan memang selalu begitu. Ketakutan selalu mengarahkan diri kita pada diri kita sendiri. Orang yang takut tidak bisa diminta memikirkan orang lain. Orang yang takut tidak bisa diminta untuk membela orang lain. Orang yang takut ya nyari selamatnya sendiri. Itu tergambar pada diri para murid. Alkitab mencatat, walaupun Tuhan Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, Alkitab mencatat demikian, Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi ketakutan itu menyebabkan mereka mengunci diri, tidak mau berurusan dengan yang lain. Mengunci hati dan pikiran, walaupun mendengar kabar bahwa Yesus menampakkan diri bagi Maria, bagi mereka nggak penting. Yang penting sekarang menyelamatkan diri, mengunci diri mereka. Begitulah ketakutan selalu menyebabkan kita berorientasi pada diri kita sendiri. Nah, di tengah ketakutan itulah Yesus muncul, berdiri dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Jadi yang terjadi di tengah ketakutan para murid, Tuhan Yesus menembusi ruang itu dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan dia menunjukkan kedua tangannya. Apa yang Yesus ingin katakan? Apa yang Yesus ingin sampaikan? Damai sejahtera hanya terjadi, hanya bersumber pada Kristus yang telah bangkit. Dan Kristus yang telah bangkit itu adalah Kristus yang menggenapi perkataannya. Dia disalibkan, namun kemudian dibangkitkan. Tangan yang berlubang itu masih menjadi tanda bahwa dia mengalami segala yang buruk, tetapi dia bangkit atas kematian. Dia dibangkitkan atas kematian dan kembali menyertai murid-muridnya. Satu pelajaran berharga bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Arahkan pandangan bukan pada sumber ketakutanmu yang makin membuatmu mengunci diri, tetapi arahkan pandangan pada Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Maka damai sejahtera Kristus akan mengalir memenuhi hatimu dan hatiku. Inilah berita Paskah yang luar biasa. Kristus telah mengalahkan kuasa maut, membebaskan kita dari ikatan dosa, dan hanya di dalam diri dan firman-Nya ada damai sejahtera di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami harus mengakui seringkali ketakutan menyebabkan kami egosentris,
berpikir tentang diri kami sendiri. Kami mengabaikan firman Tuhan, kami mengabaikan kehendak Tuhan, kami mencari selamat diri kami masing-masing. Hari ini kami mendengarkan sabdamu bahwa Kristus menyapa, menembusi ketakutan para murid dan berkata damai sejahtera bagimu. Dan Kristus yang sama adalah Kristus yang menggenapi janji firman-Nya. Kiranya ya Tuhan, Engkau menolong kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk mengarahkan pandangan kepada Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kristus sumber damai dan sukacita abadi. Amin.